Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firman Ramadhani, NPM 15 dari kelas pengenalan pola paralel C. Di sini saya akan menjelaskan tentang klasifikasi dan clustering. Yang pertama yaitu klasifikasi. Klasifikasi adalah proses kategorisasi di mana objek dikenali, dibedakan, dan dipahami berdasarkan set data pelatihan. Klasifikasi adalah teknik belajar yang diawasi di mana suatu set pelatihan dan pengamatan yang didefinisikan dengan benar tersedia. Classification memiliki tujuan untuk mengklasifikasikan satu data ke dalam kelompok kelas yang sudah ada. Tidak ada pembentukan kelompok baru, dan biasanya prosesnya supervised, dalam arti ada training yang dilakukan. Salah satu pendekatan classification adalah pendekatan neural network. Dalam pendekatan ini, neural network dilatih dengan menggunakan data yang sudah diketahui untuk dimasukkan ke dalam kelompok data tertentu. Setelah pelatihan, prosesnya cukup sederhana, yaitu dengan memasukkan data baru atau yang tidak termasuk dalam data training ke dalam neural network, lalu neural network akan memberikan informasi termasuk ke dalam kelompok manakah data baru tersebut. Contoh algoritma classification adalah Near-centroid dan K-near-snakeboard. Near-centroid algoritmanya menghitung centroid untuk setiap kelas, menghitung jarak antara tes sampel dan setiap kelas centroid, memprediksi kelas dengan metode centroid terdekat. Selanjutnya adalah clustering. Algoritma clustering merupakan algoritma pengelompokan sejumlah data N menjadi kelompok-kelompok data tertentu atau klaster. Objek data yang terletak di dalam satu klaster harus mempunyai kemiripan, sedangkan yang tidak berada di dalam satu klaster tidak mempunyai kemiripan. Clustering adalah metode pengelompokan objek sedemikian rupa sehingga objek dengan fitur serupa saling berdekatan dan objek dengan fitur yang berbeda terpisah. Ini adalah teknik umum untuk analisis data statistik yang digunakan dalam pembelajaran mesin dan data mining. Clustering dapat digunakan untuk analisis data eksploratif dan generalisasi. Clustering adalah data mining yang tidak diawasi, dan pengelompokan bukanlah satu algoritma spesifik, namun metode umum untuk menyelesaikan tugas. Clustering dapat dicapai dengan berbagai algoritma. Clustering atau klasterisasi adalah salah satu alat bantu pada data mining yang bertujuan mengelompokkan objek-objek ke dalam klaster-klaster. Dengan menggunakan klasterisasi, dapat mengidentifikasi daerah yang padat, menemukan pola-pola distribusi secara keseluruhan, dan menemukan keterkaitan yang menarik antara atribut-atribut data. Dalam data mining, usaha difokuskan pada metode-metode penemuan untuk klaster pada basis data berukuran besar secara efektif dan efisien. Berikut adalah contoh gambarnya. Tujuan dari data clustering ini adalah untuk meminimalisasikan objective function yang diset dalam proses clustering, yang pada umumnya berusaha meminimalisasi variasi di dalam suatu cluster dan memaksimalisasikan variasi antar cluster. Pada umumnya, terdapat dua pendekatan clustering, yaitu pendekatan partisi dan pendekatan hierarki. Clustering dengan pendekatan partisi merupakan mengelompokkan data dari satu kelompok besar kemudian dibagi menjadi beberapa kelompok yang lebih kecil. Contoh metode clustering dengan pendekatan partisi adalah K-means clustering. Clustering dengan pendekatan hierarki atau sering disebut dengan hierarchical clustering mengelompokkan data dengan menggabungkan masing-masing record atau individu pada data menjadi cluster-cluster. Contoh metode clustering dengan pendekatan hierarki adalah agglomerative hierarchical clustering. Dataset yang digunakan pada clustering tidak menampilkan kelas atau target atribut, sedangkan dataset yang digunakan pada classification mutlak harus menampilkan kelas atau target atribut. Pengetahuan yang dihasilkan oleh metode clustering berupa cluster. Pengetahuan yang dihasilkan oleh metode classification berupa selain cluster, atau bisa decision tree, rosette, weak pada backpropagation, dan lain-lain. Kesimpulan yang kedua, clustering dipakai ketika tidak diketahui bagaimana data harus dikelompokkan,
Jumlah kelompok diasumsikan sendiri tanpa ditentukan terlebih dahulu. Keluaran pendekatan ini adalah data yang sudah dikelompokkan. Classification terdapat informasi mengenai bagaimana data tersebut dikelompokkan. Kemudian dilakukan training pada sistem dengan data yang sudah diberikan label. Ke dalam kelompok manakah data tersebut akan dikelompokkan. Selanjutnya, sistem akan mengklasifikasi data yang baru ke dalam kelompok yang ada. Tidak akan ada pertambahan kelompok. Itu tadi penjelasan dari saya. Apabila ada kekurangan atau ada salah kata, saya mohon maaf. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.